Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur dan bangga bila kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mari kita awali renungan harian di hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini, di hari yang istimewa, ketika kita memperingati hari Pentakosta yang pertama, dari Roma 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang secara khusus berbicara mengajar kita mengenai hidup menurut keinginan roh atau hidup sesuai dengan maunya Roh Kudus. Itulah kebenaran firman Allah di hari ini. Tidak mungkin kita bisa hidup menurut keinginan roh kalau Roh Kudus belum ada di dalam diri kita. Dan tidak mungkin Roh Kudus ada di dalam diri kita kalau kita belum mengalami apa yang namanya peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa Pentakosta yang hari ini saudara dan saya rayakan sesungguhnya adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan, dan itu mengawali gereja, atau juga Pentakosta disebut sebagai tanggal lahir berdirinya apa yang namanya gereja. Nah, saudara dan saya bisa ada Roh Kudus ketika kita mengalami peristiwa Pentakosta. Mengalami peristiwa Pentakosta dalam hidup kita itu berarti bahwa kita sadar bahwa kita manusia berdosa dan kita mau bertobat dari dosa kita, dan kita percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Dan pada saat kita percaya, beriman kepada Dia, disitulah kita mengalami sesungguhnya peristiwa Pentakosta, dan di saat itulah Roh Kudus mendiami diri kita. Pada waktu Roh Kudus mendiami saudara dan saya, maka saudara dan saya disebut sebagai gereja Yesus Kristus. Makanya dalam ayatnya yang ke-9 tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara dan saya menjadi milik Kristus karena roh Allah mendiami diri kita. Dan Roh Kudus mendiami kita karena kita sudah mengalami peristiwa Pentakosta dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah mengalami peristiwa Pentakosta, baru kita bisa bicara mengenai hidup menurut keinginan roh. Hidup dalam pimpinan roh. Itu baru saudara dan saya bisa laksanakan. Tapi sesungguhnya Roma 8 ayat 1 sampai seterusnya itu bicara bagaimana kehidupan menurut roh dan hidup menurut keinginan daging. Dan ini menjadi suatu pertentangan terus, dan itu selalu ada pada pilihan di mana kita akan hidup menurut keinginan roh atau kita hidup menurut keinginan daging. Tapi firman Allah hari ini mengajar kita hendaknya kita hidup menurut keinginan roh. Kenapa kita harus hidup menurut keinginan roh dan bukan keinginan daging? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Kalau kita hidup menurut keinginan daging kita, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita hidup menurut keinginan roh, pasti kita berkenan kepada Allah. Disinilah alasan pertama kenapa kita harus hidup menurut keinginan roh, karena itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjalani hidup sesuai dengan pimpinan roh, roh selalu memimpin kita untuk mentaati firman, untuk kita melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga akhirnya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus hidup menurut keinginan roh, dalam ayatnya yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus hidup menurut keinginan roh, karena itulah hidup yang sesuai dengan kebenaran. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, itu tidak sesuai dengan kebenaran, karena keinginan daging itu selalu bertentangan dengan hukum Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya hidup menurut keinginan roh, maka itulah hidup yang sesuai dengan kebenaran. Jadi bisa dikatakan juga bahwa kalau kita hidup menurut keinginan roh, maka tidak bisa tidak kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Dan kalau kita bicara hidup sesuai dengan kebenaran, maka firman adalah kebenaran. Sehingga hidup sesuai dengan kebenaran sama artinya dengan hidup sesuai dengan firman. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya ketika kita ada dalam peristiwa Pentakosta. Mari kita hidup menurut keinginan Roh Kudus. Bukan hidup menurut keinginan daging kita, tetapi kita terus berjuang dan berusaha supaya kita hidup menurut keinginan roh, karena itulah hidup yang sesuai dengan kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami hidup menurut keinginan roh. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami bisa hidup menurut keinginan roh, karena itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.